Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqul Rabbuna jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du, fa inna afsaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas semua limpahan rahmat taufik kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini, di hari yang penuh berkah, hari Jumat, kita masih bisa bersama-sama mempelajari kehidupan generasi terbaik dan juga kehidupan orang-orang soleh dari kalangan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, selawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga beliau, para istri beliau, menguburkan di malam hari dan juga dibenci para sahabat-sahabat beliau, ada larangannya, serta orang-orang tapi yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di pekan sebelumnya sudah kita kisahkan tentang dua nabi mulia, yakni Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya alaihissalam. Dan sekarang kita akan melanjutkan kisah nabi yang paling mulia dan paling agung dari kalangan Bani Israel, yakni Nabi Isa alaihissalam. Dan memang jemaah kaum muslimin, yakni Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mereka tinggal atau hidup dalam satu zaman, satu masa. Dan juga mereka ada hubungan nasab. Dan semua Nabi dan Rasul kebanyakan dari kalangan Bani Israel. Kalangan Bani Israel. Nabi Isa dari Bani Israel, namun beliau tinggal sezaman dengan Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya. Ketika kita mengisahkan kisah Nabi Isa, tentu kita akan menyinggung kisah Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya serta ibundanya Maryam alaihissalam. Maka muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa pembahasan panjang tentang kisah Nabi Isa, tentang ibunda beliau, tentang yakni lahirnya Nabi Isa, dan juga keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada ibunda beliau Maryam alaihissalam, bagaimana beliau berdakwah ketika masih bayi, dan juga bagaimana orang-orang berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama akan mengisahkan tentang awal
yakni kisah Nabi Isa alaihissalam. Maka berkata muallif rahimahullahu taala, fi hadzal mustama' al-mali'i bil ma'asi wal mali'i bil fisqi wal fujur, ba'asallahu tabaraka wa ta'ala Isa salawatullahi wa salamu alaihi, wa indama nuridu an naqra hayata nabiyhi Isa alaihissalam najidu anna al-kitaba alladhi bu'itha bihi Isa sallallahu alaihi wasallam huwal Injil. Masyarakat di zaman Nabi Isa atau di zamannya Ibunda Maryam penuh dengan kemaksiatan dan dipenuhi dengan kefasikan dan kefujuran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk mendakwakan kaumnya untuk kembali kepada agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Agama Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishaq, Nabi Yusuf, Nabi Musa dan juga nabi-nabi yang lainnya. Kenapa jamaah kaum muslimin? Karena ketika mereka meninggalkan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, maka pasti mereka tersesat. Mungkin mereka terjerumus dalam kesyirikan, kemaksiatan, dan juga kemungkaran yang lainnya. Maka di zaman Nabi, di zaman tersebut, ketika banyak kemungkaran, tentunya kesyirikan puncaknya, maka Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam. Ketika kita membaca kehidupan Nabi Isa, maka kita akan menemukan bahwasannya Nabi Isa diutus dengan membawa kitab Injil, kitab yang mulia, kitab yang agung, yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Seperti Al-Quran, kitab suci yang mulia, yang Allah bawa, Allah beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun Injil, kitab suci yang mulia, ya Allah muliakan Nabi Isa dengannya agar mendakwakan Injil kepada Bani Israel. Namun jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu ketika kita membahas Nabi Isa, kita harus mengambil referensi rujukan yang akurat, rujukan yang benar. Kenapa jamaah kaum muslimin? Karena Nabi Isa alaihissalam, bagaimana kehidupan beliau dan siapa dia, menjadi 3 kelompok, 3 pandangan umat manusia dari zaman dahulu hingga sekarang dan mungkin sampai akhir zaman. Namun seharusnya jamaah kaum muslimin, kitab yang paling pas, ataupun referensi yang paling tepat seharusnya kisah Nabi Isa kita ambil dari Injil. Namun Injil yang ada zaman sekarang sudah beberapa versi. Dan disebutkan oleh muallif di sini, walaisat injilan wahidan bal anajilu ta'addatil sab'ina injilan. Namun Injil tersebar zaman sekarang bukan cuma 1 Injil, namun banyak Injil, sekitar 70 Injil. Ashharuha khamsatun. Namun yang tersebar, yang masyhur ada 5. Yu'min aktsaruhum bi'arba'. Dan kebanyakan mereka mengimani cuma 4. Yang pertama Lukas, yang kedua Injil Markus, yang ketiga Injil Yohanes, dan yang keempat Injil Matius. Adapun Injil Barnaba, mereka mengingkari hal tersebut. Man huwa Isa? Siapakah Nabi Isa? Wa madza yuridu? Apa yang diinginkan? Bimadza amar? Dengan apa memerintahkan umatnya? Wa an madza naha? Kaifa kanat hayatuhu? Bagaimana kehidupan Nabi Isa alaihissalam? Maka tentunya kami di sini akan mencoba
membahas Nabi Isa dari sisi Al-Quranul Karim. Kami akan mencoba, ya, kita akan membahas Nabi Isa alaihissalam dari sisi Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga akan menukil dari kisah-kisah Israiliyat yang memang diakui oleh Al-Quran dan juga oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, jika pertentangan antara Al-Quran dengan kisah-kisah, ya, dalam Israiliyat, maka kita kedepankan dan wajib kita imani bahwasanya Al-Quran merupakan sumber yang paling benar. Yang paling benar. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berkata muallif rahimahullahu taala di sini, wa qad ikhtalafa an-nasu fi Isa ala thalathati aqwalin. Manusia mereka berselisih tentang Nabi Isa menjadi 3 pendapat atau 3 yakni kelompok. Qalatil yahudu, maka berkata orang-orang Yahudi, huwa ibnu zina la'anahumullah. Orang Yahudi mereka meyakini dan mereka mengucapkannya bahwa Nabi Isa merupakan anak zina. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Jadi mereka menuduh dan meyakini bahwa Nabi Isa yakni anak zina. La'anahumullah. Dan yang kedua, wa qalatin nasara, berkata orang-orang Nasara, huwa ibnullah, bahwa Isa merupakan putranya Allah Subhanahu wa taala, yakni anak Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya keyakinan yakni trinitas. Dan yang ketiga, wa qalal muslimuna, berkata orang-orang muslim. Dan dia berkata orang-orang Islam, huwa abdullahi wa rasuluhu. Nabi Isa adalah hamba Allah dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang jamaah kaum muslimin, semua nabi, semua rasul dari kalangan manusia. Nah, seperti kita dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Lalu jamaah kaum muslimin, di antara 3 ini mana yang benar? Tentunya yakni beliau Nabi Isa hamba Allah dan juga Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan pekan sebelumnya sudah kita kisahkan bagaimana yakni lahirnya Ibunda Maryam alaihissalam, dan sekarang kita akan mengisahkan tentang kisah awal lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan tentunya sudah aku ingatkan tadi bahwasannya kita akan membahas Nabi Isa dari sisi Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam lahir dari perempuan yang mulia dan suci. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sayyidatu nisa'i ahli al-jannati arba', yakni pemuka atau pemimpin kaum wanita ahli surga ada 4 orang. Ini suatu kemuliaan dari semua wanita-wanita yang ada. Yang paling mulia, bahkan pemimpin ahli surga ada 4. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Maryam bintu Imran. Ini Maryam putrinya Imran. Yang kedua, summa Fatimah. Yani Fatimah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, summa Khadijah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, Asiyatu imra'atu Fir'aun. Yani Asiyah, istrinya Fir'aun. Ini 4 wanita
pemimpin ahli surga. Yang pertama siapa? Maryam binti Imran. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari Maryam inilah wanita yang suci, yang mulia, lahir seorang nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia pula, Nabi Isa alaihissalam. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran, yakni dalam surah Maryam ayat yang ke-16 hingga 22, Allah mengisahkan dengan sangat bagus tentang kisah lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Adapun dalam surah yakni Al-Imran, Allah mengisahkan dengan sempurna tentang kisah Maryam alaihissalam. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman dalam surah Maryam, "Wadhkur fil kitabi Maryama idh intabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. Allah berfirman, wahai Muhammad, ceritakanlah kepada umatmu tentang kisah Maryam alaihissalam dari Al-Quran. yakni ketika Maryam alaihissalam mengasihkan diri, menjauhi dirinya dari manusia dan juga dari keluarganya ke sebuah tempat sebelah timur Baitul Maqdis. Lalu dia memasang tabir yang melindungi dirinya dari kaumnya. Ketika Maryam alaihissalam pergi menjauhi kaumnya dan keluarganya, lalu kami utus ruh kami Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia Maryam berkata ketika melihat yakni manusia yang sempurna, yang begitu tampan, yakni Jibril alaihissalam, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maka berkata yakni Maryam, seorang wanita yang suci mulia, orang salehah, yang terpuji, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika di hadapan beliau laki-laki asing yang tak dikenal ingin menyakitinya, maka berkata Maryam, sungguh aku berlindung kepada Allah, Rabb yang maha pengasih terhadapmu. Jika engkau orang-orang yang bertakwa, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanallah, jemaah kaum muslimin, inna Maryam binti Imran wanita salehah dan dikenal kesolehannya di kalangan Bani Israel. Maka ketika Jibril melihat dan mendengar ucapan Maryam, maka berkata Jibril, qala innama ana rasul rabbik, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah berita kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Maka Maryam pun terkejut. Berkata Maryam, qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Maka berkata Maryam,
sesungguhnya aku hanyalah bagaimana mungkin, berkata Maryam, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah seorang pun laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang penzina. Maka berkata Jibril kepadanya, ya Maryam, demikianlah Rohmu berfirman, hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan agar kami menjadikannya satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kisah Al-Quran yang sangat jelas tentang awal kehamilan Maryam alaihissalam, dan juga membantah orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwasanya Maryam berzina, naudzubillah. Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang hamil tanpa laki-laki. Maka mari kita perhatikan ucapan yang begitu bagus dari mu'allif rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, khuluqullahi tabaraka wa ta'ala kama dzakara ahli ilmi ala arba'ati anwa'in, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia menjadi dalam 4 jenis. Min ghairi dzakarin wala untha wa huwa Adam alaihissalam. Yani Allah menciptakan manusia tanpa laki-laki, tanpa ayah, dan tanpa perempuan, tanpa ibu. Siapakah dia? Adam alaihissalam. Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka muncullah Adam alaihissalam tanpa ayah, tanpa ibu. Mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak mustahil. Yang kedua, min dzakarin duna untha wa huwa Hawa. Allah menciptakan manusia, ya, ada ayah namun tanpa ibu. Siapakah dia? Hawa alaihissalam. Mudah bagi Allah. Dan yang ketiga, min untha duna dzakar wa huwa Isa alaihissalam. Allah menciptakan manusia dari seorang wanita tanpa seorang ayah, tanpa laki-laki, yakni Isa alaihissalam. Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, min dzakarin wa unsa wa hum jami'u waladi Adam, ada Isa. Yang keempat, Allah menciptakan manusia dengan sebab laki-laki dan juga wanita. Itulah semua manusia kecuali Isa alaihissalam. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini keyakinan yang wajib diyakini oleh semua muslim dan muslimah, bahwa Maryam, ya, lahir atau Isa lahir tanpa ayah. Ini mampu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus membantah orang-orang Yahudi. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Ketika yakni Maryam mengandung ya Nabi Isa alaihissalam, dan ini sudah diprediksi, ya, oleh al-munajjimun, ini ahli nujum, para dukun di zamannya ya Maryam alaihissalam. Dan disebutkan oleh mu'allif di sini, wa awwalu ma wulida Isa alaihissalam alima dzalika al-munajjimun. Wa dzalika annahum kanu yantadhiruna quduma nabiyyi akhbara bihi al-anbiya'u as-sabiqun wa yakunu khirabu mulki malikihim ala yadayhi faja'u akhbaru al-mulk. Dan ketika awal yakni kehamilan Maryam alaihissalam dan akan lahir Nabi Isa alaihissalam, ini diketahui oleh al-munajjimun, ahli nujum, yakni para peramal dan juga para dukun di zaman tersebut. Yakni
Sehingga orang-orang Bani Israel mereka menunggu seorang nabi yang dikabarkan oleh nabi-nabi sebelum. Akan muncul seorang nabi, nabinya Isa bin atau binti, yakni atau bin Maryam. Assalamualaikum. Mau tanya dok. Nah itu bisa. Dan akan menghancurkan raja mereka di waktu itu. Dan disebutkan raja di waktu itu yakni Herodus. Namanya Herodus. Dan akan menghancurkan kerajaannya. Sehingga fa'amara biqatli kulli sabiyyin yulad kama waqa'a al-amru binisbati li Musa. Sehingga raja ini yakni memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki. Sebagaimana dahulu zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia khawatirkan akan meruntuhkan kerajaannya. Akhirnya fafarrat bihi Maryam wa huwa hamlun. Dengan berita inilah Maryam pun meninggalkan negerinya, meninggalkan kampungnya dan pergi jauh untuk menyelamatkan kandungannya, bayi dalam kandungannya. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sekarang Maryam jauh meninggalkan kaumnya. Dan di sini Allah mengisahkan tentang kisah selanjutnya dari kehidupan Maryam alaihissalam. Bagaimana dia melahirkan putranya Isa alaihissalam. Dalam surah Maryam ayat 23 hingga 37. Fa subhanallah jamaah kaum muslimin. Di antara kemuliaan Maryam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala mencantumkan dalam Al-Quranul Karim sebuah surah namanya surah Maryam. Surah Maryam. Fa subhanallah. Maka ini menunjukkan agama Islam memuliakan Nabi Isa dan juga ibunda Maryam. Allah melanjutkan dalam Al-Quran, فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya untuk bersandar pada sebuah pangkal pohon korma. Lalu Maryam berkata, aduhai Rabbku, betapa baiknya aku mati sebelum ini. Dan aku menjadi seseorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan oleh manusia. Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Datang Jibril. Wahai Maryam, jangan engkau bersedih hati. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon korma itu ke arahmu, niscaya pohon korma tersebut akan menggugurkan buah korma yang masak kepadamu. Maka makan dan minumlah dan bersenang-senanglah, wahai Maryam. Jika engkau melihat seorang, maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku sedang bernazar berpuasa untuk Rabbku. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Kemudian Maryam membawa bayinya, yakni Isa alaihissalam, kepada kaumnya dengan mengendongnya. Maka jamaah kaum muslim rahimani wa rahimakumullah. Di sini keutamaan yakni Maryam alaihissalam dan juga putranya Nabi Isa alaihissalam. Dan disebutkan oleh ahli tafsir bahwasannya di tempat tersebut dan memang ada pohon korma. Namun pohon kormanya kering. Ada menyatakan ya kormanya ada, cuman belum musim berbuah. Namun ketika Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, tiba-tiba korma tersebut menjadi subur dan berbuah. Dan buahnya bagus-bagus lagi. Dan Allah menjadikan di bawahnya sungai yang mengalir. Dan ini mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menambah keyakinan Maryam alaihissalam bahwasannya dirinya lah termasuk orang-orang solehah yang terpilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika Maryam memberikan kurma kepada putranya
dan diberikan minuman yang segar kepada putranya, maka dia pun menggendong putranya kembali ke kampung halamannya, menemui keluarganya dan juga kaumnya, dan membawa putranya. Maka berkata kaumnya, wahai Maryam, qalu, kata mereka, ya Maryamu, laqad ji'ti syai'an fariya, ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a saw'in wa kanat ummuki baghiya. Maka berkata kaumnya, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangainya, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Dan memang Imran seorang bangsawan dari Bani Israel, ahli ibadah. Adapun ibunya Maryam Hanna, wanita suci terpandang dari kalangan Bani Israel. Kaumnya terkejut, wahai Maryam, ayahmu pemuda yang soleh, laki-laki yang soleh, ibumu perempuan yang suci. Mereka heran dan sedih melihat Maryam seperti itu. Maka Maryam pun fa'asyara ilaih, maka Maryam menunjukkan anaknya. Qalu, maka berkata kaumnya, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Wahai Maryam, bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan, yakni Isa alaihissalam. Maka di sanalah jamaah kaum muslimin, mukjizat Allah datang. Tiba-tiba bayi yang masih dalam ayunan ini, Nabi Isa alaihissalam berbicara, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Inilah jamaah kaum muslimin ucapan Nabi Isa ketika masih dalam ayunan, masih bayi. Maka berkata Isa, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk sholat, untuk zakat selama aku masih hidup. Dan juga Rabbku Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadaku untuk berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kebahagiaan semoga diberikan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan yang kedua kalinya. Maka jamaah kaum muslim rahimani wa rahimakumullah, ini kemuliaan Nabi Isa alaihissalam. Dan kita lihat di sini, Nabi Isa berbicara dan didengar oleh semua kaumnya, dengan prinsip-prinsip yang semua ucapan Nabi Isa ini merupakan dasar agama Islam. Dasar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jamaah kaum muslimin, dakwah semua rasul, semua nabi sama. Dakwah tauhid, agar mereka salat, zakat, berbakti kepada kedua orang tua. Ini dakwah semua para rasul. Perhatikan di sini, qala inni abdullah, aku hamba Allah. Ini ucapan siapa? Isa alaihissalam. Ini abdullah, aku hamba Allah. Aku bukan Tuhan, atau bukan ibnullah, namun Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataniyal kitaba, aku diberikan kitab. Ini yang kedua. Yang pertama, aku seorang hamba Allah. Yang kedua, diberikan kitab Injil.
Dan yang ketiga, wa ja'alani nabiyya. Allah jadikan saya seorang nabi. Ini 3 kemuliaan. Hamba Allah, kita diberikan kitab, dan juga dianggap sebagai nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah memberikan keberkahan kepadaku dimanapun aku berada. Wa ausoni bis salati. Allah menyuruhku untuk salat. Wa zakat, untuk zakat. Ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Wa barram bi walidati, agar aku berbakti kepada ibuku. Fa ya subhanallah. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membaca Al-Quran dan menghadirkan hati kita, kita sering menemukan Allah menggandingkan antara beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berbakti kepada kedua orang tua, kepada ayah, kepada ibu-ibu kita. Mengapa jamaah kaum muslimin? Karena adanya kita, sebabnya orang tua kita. Mereka merawat kita ketika masih bayi. Mereka yang menghidupkan kita dengan memberikan makanan, minuman, merawat kita, mengasihi kita. Bahkan kadang-kadang mereka rela, yakni hidup susah, sakit demi keselamatan kita. Maka pantaslah bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kedua orang tua kita. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara cara agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita adalah kita menjadikan diri kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu cara yang paling bagus agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Mengapa jamaah kaum muslimin? Karena anak yang soleh, apalagi anak yang menghabiskan usianya dengan ibadah kepada Allah, dengan salat, dengan zakat, dengan baca Al-Quran, kelak pada hari kiamat Allah akan muliakan orang tuanya dengan sebab kesolehan anak-anaknya. Dan ini Nabi Isa alaihissalam, ya. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah Rabbku menyuruhku agar aku berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikanku orang-orang yang sombong lagi congkak. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah awal kisah Nabi Isa dan ibunya Maryam alaihissalam. Ketika kaumnya mereka menyaksikan tentang peristiwa ini, ada yang membenarkannya, ada yang mengingkarinya. Adapun orang-orang Yahudi, mereka tetap mengingkari, bahkan menuduh bahwa Isa anak zina, na'udzubillahi min dzalik. Adapun agama Islam jelas, Allah Subhanahu wa ta'ala sendirilah yang mengisah dalam Al-Quran dengan sangat jelas dan gamblang tentang siapa Nabi Isa alaihissalam. Dia seorang nabi dan juga Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara kisah singkat Nabi Isa alaihissalam. Akan kita lanjutkan, yakni pekan depan biiznillah azza wa jalla, tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Namun sebelum kita akhiri, kita akan mendengarkan sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang persaksian seorang muslim tentang Nabi Isa alaihissalam, nabi yang mulia, hamba Allah dan juga utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus membantah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara.
Rasulullah bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wal jannatu haqqun wan nari haqqun adakhalahullahu jannata ala ma kana minal amal." Nabi kita bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad hamba Allah dan juga utusan Allah, dan dia bersaksi bahwa Isa adalah hamba sekaligus Rasul Allah Subhanahu wa taala dari kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini surga itu hak, neraka itu hak, maka dia akan dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang dia kerjakan tersebut. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi menegaskan barang siapa meyakini bahwasanya Isa putranya Isa adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala yang dilahirkan tanpa ayah, maka dialah muslim sejati, dan Allah menjanjikan baginya surga. Dan konsekuensinya, mafhum mukhalafahnya, barang siapa yang mengingkari tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam dan tidak meyakini atau tidak meyakini Nabi Isa bukan Rasul Allah, bukan Nabi Allah, maka ancamannya dia pasti dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini meyakinkan kita bahwasannya agama Islam agama yang memuliakan semua nabi Allah Subhanahu wa taala, baik Nabi Adam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga sedikit ini bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Isa alaihissalam dan juga ibundanya Maryam alaihissalam. Fa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.